Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perayaan Natal ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah tinggal datang di tengah-tengah kita dan tinggal di tengah-tengah kita untuk menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Kita juga mohon, semoga seperti halnya para gembala yang berjumpa dengan Yesus, dan dalam perjumpaan itu mereka menyadari jati diri mereka untuk terus memuliakan dan memuji Tuhan. Semoga kita pun sampai kepada kesadaran itu, bahwa kita ini diciptakan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga dan komunitas kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melimpahkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kelahiran putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putra-Mu di dalam diri kami dan di tengah-tengah masyarakat kami, agar kami semakin menghayati penyertaan-Mu atas hidup kami sehari-hari, melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta Juru Selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan para imam dan pelayan liturgi, misa syukur pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada saudari-saudara sekalian, untuk keluarga dan untuk komunitas-komunitas kita. Kita berdoa
Semoga di tengah-tengah berbagai macam keadaan, semangat Natal memberi kekuatan kepada kita untuk tetap berjalan di dalam pengharapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada tahun ini kita diajak untuk menggali pesan Natal lewat kata-kata para gembala yang menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tentu kita diajak untuk belajar dari para gembala itu. Salah satu, ada banyak yang lain, salah satu yang menarik ialah kisah yang menyusul sesudah para gembala itu berjumpa dengan Yesus dan kembali pulang. Dikatakan begini di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Kita bisa bertanya, apa artinya kalau para gembala itu pulang sambil memuji dan memuliakan Allah? Pasti yang paling mudah jawabannya adalah mereka bernyanyi, mereka melonjak-lonjak kegirangan karena berjumpa dengan Tuhan. Tetapi rasa-rasanya ada yang jauh lebih dalam daripada yang lahiriah itu. Saya menangkapnya begini, karena tidak mudah ditangkap, maka saya mengatakannya pelan-pelan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan di Bethlehem, para gembala itu menemukan dan menyadari jati diri mereka sebagai manusia. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi dan bergirang, tetapi menemukan dan menyadari jati diri mereka sebagai manusia, yaitu bahwa manusia kita semua diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah jati diri kita manusia yang paling dasar. Kesadaran diri semacam ini sangat menentukan di dalam kehidupan, meskipun tidak jarang kesadaran ini diingkari. Ada yang merasa jati dirinya ditentukan oleh macam-macam hal yang sangat lahiriah. Misalnya ditentukan oleh kedudukannya, ditentukan oleh kekuasaan, ditentukan oleh gelar-gelar atau pangkatnya, sehingga yang dikejar di dalam kehidupan ini adalah yang dianggap sebagai jati diri itu. Padahal bukan itulah jati diri manusia yang sesungguhnya. Kesadaran akan jati diri, baik yang baik, benar maupun yang salah, akan menentukan perilaku seseorang, akan menentukan pilihan-pilihan hidupnya, dari yang sederhana sampai yang sungguh-sungguh mendasar. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesadaran mengenai jati diri kita sebagai manusia yang dipanggil untuk terus berusaha memuji dan memuliakan Tuhan, kita ungkapkan di dalam ibadah, di dalam doa-doa, di dalam ziarah, atau sejenis itu. Tetapi kesadaran diri itu tidak cukup untuk diungkapkan. Jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk memuliakan dan memuji Tuhan perlu diwujudkan. Pertanyaannya adalah,
diwujudkan di dalam bentuk-bentuk yang mana? Jawabannya ada bermacam-macam. Salah satu yang amat penting yang dapat kita simpulkan dari kisah Injil yang tadi kita dengarkan adalah kesadaran jati diri kita sebagai manusia yang dipanggil untuk terus memuji dan memuliakan Allah, kita wujudkan dalam bentuk keberpihakan. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari keberpihakan Allah yang jelas ditunjukkan di dalam kisah ini. Kita bertanya, mengapa Tuhan memilih gembala-gembala itu sebagai yang pertama menerima kabar keselamatan kelahiran Yesus? Kenapa bukan orang-orang yang lain yang mungkin dalam pandangan manusia dan zaman lebih pantas untuk menerima kabar gembira itu? Jawabannya sederhana, karena Allah berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada saudari-saudara kita yang di dalam masyarakat tidak diperhitungkan. Berpihak kepada saudari-saudara kita yang di dalam masyarakat sering dipinggirkan. Kita semua tahu, masyarakat pada waktu itu diatur oleh aturan-aturan keagamaan. Salah satunya adalah kebersihan. Gembala-gembala di padang gurun pasti tidak mampu untuk mempertahankan kebersihan yang dituntut oleh aturan-aturan pada waktu itu. Karena itu, gembala-gembala itu adalah pribadi-pribadi yang dipinggirkan, yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan. Tetapi justru kepada merekalah malaikat mewartakan kabar gembira ini, penerima kabar gembira yang pertama. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita dipanggil untuk mewujudkan kesadaran jati diri kita sebagai pribadi-pribadi yang dipanggil untuk memuliakan dan memuji Allah, bukan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan yang tidak terhormat. Bukan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan apapun yang tidak baik. Tetapi keberpihakan kepada kemanusiaan. Berpihak kepada kebaikan, kepada keadilan, kepada perdamaian. Itulah sebabnya kita, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, terus berusaha untuk mewujudkan kesadaran jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan mempelajari, mendalami, dan mencari jalan-jalan baru mewujudkan ajaran sosial gereja. Dengan mewujudkan ajaran sosial gereja, kita berpihak kepada martabat manusia, memuliakan martabat manusia. Dengan berpihak, kita ingin memastikan ikut terlibat di dalam mengusahakan kebaikan bersama. Kita terlibat untuk merawat dan mengembangkan kesetiakawanan, solidaritas, yang menjadi watak mulia manusia Indonesia. Kita juga ingin memberi perhatian lebih, keberpihakan kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan tentu saja kepada keutuhan ciptaan. Itulah keberpihakan kita yang sudah kita awali, kita perjuangkan sejak tahun 2022 dengan setiap tahun mendalami pokok-pokok paling penting di dalam ajaran sosial gereja. Marilah kita tanggapi ajakan para gembala untuk pergi ke Yerusalem,
untuk setiap kali berjumpa dengan Yesus, agar kita terus dapat merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, seluruh hidup kita, jalan-jalan hidup kita abdikan ke arah jati diri manusia itu. Semoga kesadaran itu terus mendorong kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga gereja, agar kita terus bertumbuh seperti Yesus, rajin berbuat baik. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja umat Allah, semoga semangat gereja senantiasa diperbaharui dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati umat dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, semoga para ibu dan ibu muda merasa berbahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda yang melahirkan Sang Immanuel. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, pengungsi, korban bencana alam dan peperangan yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan. Semoga para pengungsi dan mereka yang kurang beruntung karena berbagai macam penderitaan dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, peziarah pengharapan. Semoga tahun yubileum ini memperkuat iman kita, membantu kita untuk mengenali Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan kita peziarah pengharapan Kristiani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga lingkungan dalam paroki menjadi rumah yang nyaman untuk bertumbuhnya iman, harapan, dan cinta bagi anggota-anggotanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar, semoga kami semakin mengimani dan mengalami Yesus Kristus sebagai Sang Immanuel, yang karena begitu besar belas kasih-Nya sudi menjadi miskin, supaya kami menjadi kaya dan mulia sebagai ciptaan yang hidupnya berkenan kepadamu. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan dan ucapan syukur yang terus-menerus. Dengarkanlah doa putra-putrimu, dan berilah tanggapan dalam Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau menimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala kebenaran kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan masuk. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat dan sukacita bagi kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk semakin mengikuti jejak-Nya dengan kesediaan dan kemurahan hati untuk berbagi berkat kepada sesama dalam peziarah hidup kami, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan sekalian kami sampaikan promulgasi tahun jubileum 2025. Pada perayaan Ekaristi malam Natal, mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, secara resmi Bapak Suci Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus sebagai penanda dimulainya tahun jubileum 2025 dengan tema Peziarah Pengharapan. Bersama Bapak Uskup Kusuma Agung Jakarta, dalam misa Natal ini kita memulai perjalanan rohani selama tahun jubileum 2025. Pintu suci di semua paroki Kusuma Agung Jakarta akan dibuka pada perayaan Ekaristi 4 Januari 2025. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam pengharapan akan kasih Tuhan dan juga mewujudkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi saudara-saudari kita, terlebih yang sangat membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan wewenang yang diberikan hukum gereja, maka Bapak Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, karena anugerah Tuhan dan hambanya Paus Fransiskus, memberikan kepada hadirin sekalian yang telah mengaku dosa dengan ikhlas, serta menyambut komuni kudus, pelepasan penuh dari segala hukuman dosa menurut tradisi gereja. Hendaklah saudara-saudari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan Bapa Suci, Uskup Agung kita, serta kesejahteraan Gereja Kudus Bunda kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga nama Tuhan dimuliakan. dari sekarang sampai selamanya, Pertolongan kita dalam nama Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita. Dan semoga doa dan jasa Santa Perawan Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Yohanes Pembaptis, Rasul-Rasul Santo Petrus dan Paulus dan semua orang kudus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim menganugerahkan kepada saudari-saudara sekalian pelepasan, pengampunan dan pembebasan dari segala dosa, tobat yang ikhlas, hati yang menyesal, perbaikan hidup dan ketekunan dalam amal bakti. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur Bapa.